Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dan dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Sikap Menerima Kitab Wahyu. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 3, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saudara-saudari, sebelum kita membaca dan mendengarkan kitab Wahyu ini, kita perlu mengenal kitab ini. Kitab Wahyu adalah kitab yang diberikan oleh Allah, dikirimkan oleh Kristus, dan disampaikan dengan tanda-tanda oleh malaikat, serta ditulis oleh Yohanes yang adalah murid Tuhan Yesus sendiri, dari ke-12 rasulnya. Ketika Yohanes menulis kitab Wahyu, Yohanes menerima wahyu dengan perantaraan malaikatnya, dan Yohanes bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus dari segala sesuatu yang telah dilihatnya. Jadi kitab Wahyu adalah kitab yang berasal dari Allah, disampaikan oleh malaikatnya melalui tanda-tanda dan ditulis oleh Yohanes, sebagaimana dalam firman-Nya berkata, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Wahyu pasal 1 ayat 3 mengatakan, berbahagialah atau diberkatilah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat dalam kitab ini. Saudara-saudari, firman-Nya mengatakan bahwa mereka yang membaca diberkati, lebih-lebih mereka yang mendengar dan menuruti perkataan-perkataan dalam kitab ini, tentunya juga akan diberkati. Dalam kitab Wahyu, kita membicarakan banyak nubuat-nubuat, dan nubuat-nubuat ini adalah perintah Allah. Meskipun di luarnya mengenakan baju nubuat, tetapi di dalam nubuat itu adalah perintah Allah. Jadi, kitab ini adalah untuk dipraktekkan, bukan kitab teori untuk bahan diskusi teologi semata. Meskipun tuntutan dalam kitab ini sangat besar, tetapi berkat-berkat yang dicurahkan juga besar. Meskipun dalam daging kadang-kadang nampak sulit menurutinya, tetapi bukankah kuk Tuhan itu mudah? Bukankah beban Tuhan itu ringan? Matius pasal 11 ayat 30 berkata, sebab gandar atau kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Kita harus sadar bahwa pengorbanan saat ini akan mengerjakan banyak manfaat yang kekal bagi kita. Bila bagi Tuhan kita kehilangan semua hal yang tidak Dia perkenan, maka Tuhan akan mengganti semuanya itu dengan segala berkat sorgawi yang tak ternilai. Saudara-saudari, banyak kaum saleh pada zaman rasul-rasul memperoleh manfaat dari kitab ini. Maka pastilah kitab ini juga memberikan manfaat kepada kita. Hari ini, banyak orang Kristen tidak mau membaca kitab ini, dengan sebagian alasan tidak mengertinya. Sebenarnya, buku apapun bila tidak dibaca, tidak akan mungkin bisa mengerti isinya. Sangat tidak masuk akal jika kita ingin mengerti suatu buku tanpa membacanya. Seringkali kita menyerah sebelum mencoba. Marilah kita berpaling kepada Tuhan, agar Dia memberikan kita kekuatan untuk membaca firman-Nya dan tidak menyerah karena kesulitan yang semu.
kita jangan takut kesulitan, sebab semakin kita membaca, kekuatan untuk bertekun juga semakin meningkat. Karena dari kitab ini, kita dapat melihat bagaimana anak domba yang semula menderita di dunia, akhirnya mendapatkan kemuliaan. Bagaimana akhir dari dunia, dan bagaimana kesudahan setan. Suatu hari nanti, segala air mata kita akan terseka. Kejadian, kitab pertama dalam Alkitab, memberitahu kita bahwa Satan telah dikutuk oleh Allah. Kitab Wahyu, kitab terakhir dalam Alkitab, membahas bagaimana kelak Satan dikalahkan dan bagaimana Allah melaksanakan penghakiman atasnya. Wajah Satan yang sebenarnya dan nasibnya telah tercatat dalam kedua kitab ini. Karena itulah Satan sangat membenci kedua kitab ini. Ia menyerang kitab Kejadian dengan mengatakan bahwa apa yang tertulis di dalamnya tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan dan segala kisah mengenai penciptaan hanyalah dongeng. Terhadap kitab Wahyu yang menubuatkan nasibnya, ia menyerang dengan cara yang berbeda. Ia meyakinkan kaum beriman bahwa kitab ini sangat dalam dan susah dimengerti. Bahkan ketika seseorang mempelajari atau menyelidikinya, itu pun hanya akan membuang waktu. Demikianlah, setan dengan mudah menutupi nasibnya yang memalukan. Selain itu, isi kitab ini sama sekali tidak menyenangkan bagi kaum beriman yang duniawi. Kitab ini menyinggung mengenai kemuliaan kerajaan milenium dan kebahagiaan dari kerajaan kekal. Akan ada kemuliaan dan sukacita sejati. Tetapi mereka yang ingin menikmati kemuliaan dan sukacita ini harus setia sampai mati. Berpegang teguh sampai Tuhan datang. Berjaga-jaga, bertobat, dan mutlak. Mereka yang meraih dunia yang akan datang harus meletakkan dunia yang sekarang ini. Banyak kaum beriman duniawi tidak bisa memisahkan dirinya dari dunia karena mereka terlalu lama melekat dengannya. Ketika tiba-tiba mereka harus mengucapkan selamat tinggal, mereka akan mengalami kesulitan, menghilangkan rasa ketertarikan terhadap dunia yang ada di hati mereka. Semakin membaca kitab Wahyu, hati mereka semakin terusik. Itulah sebabnya mereka berhenti membacanya. Saudara-saudari, alangkah kasihannya jika anak-anak Allah hanya memiliki kitab Wahyu di Alkitab mereka, tetapi tidak memilikinya di hati mereka. Karena saatnya makin dekat, kita semua harus semakin mendengarkan, membaca, dan mempertimbangkan kitab ini. Kitab Wahyu adalah buku yang dibutuhkan pada zaman ini. Kitab Wahyu adalah kebutuhan kita hari ini. Kiranya Tuhan memberi kita kekuatan untuk membaca dan menikmati kitab ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang sempurna, yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-hamba-Mu. Tuhan, bawalah kami terus berpaling kepadamu, agar Engkau memberikan kekuatan supaya kami bisa membaca dan tidak menyerah terhadap firman-Mu. Tuhan, bawalah kami untuk semakin mengasihi-Mu dan juga mengasihi firman-Mu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai-mu.